Kita diskusi. Ya. Jadi Ibu kita bikin cerita. rakyat bingung katanya. Ya, enggak. Dalam artian kita bicara tadi. Ya. Kita bicara bagaimana kita berpihak kepada masyarakat. Kok berpihak? Ya. Dalam artian kita lihat ini, dengan adanya kelas 3 selama ini di tiap rumah sakit, kita kebayang nggak? Ya, semua antara kelas 3 harusnya mendapat pelayanan yang sama. Bapak pergi nih di suatu daerah di mana kelas 3-nya bayangin berupa lebih dari bisa aja los 12 tempat tidur. Kemudian kita pergi lagi yang memang ada yang 6 tempat tidur. Itu tidak terstandar. Bahwa harapannya dengan kepesertaan tadi ya sama di Gupron, dia kelas 3. Standarisasi. Iya, kita hanya bicara hanya standarisasi. Meningkatkan mutu, artinya standarisasi yang sekarang belum terstandar. Itu yang kita lakukan. Emang sudah siap? Nah, kami dari Kementerian Kesehatan, khususnya kami, sudah melakukan evaluasi. Kita ini bukan suatu proses yang panjang. Kalau kita lihat dengan regulasi mulai tadi yang disampaikan oleh Bang Timbul, dalam hal ini proses panjang. Itu merupakan amanah Undang-Undang 40 tahun 2024, di mana tentang sistem jaminan 2004. Intinya begini, sudah pasti kalau standar itu kris itu akan menaikkan iuran. Udah pasti kan? Kita kan masih mengevaluasi, kita tidak bicara gimana itu. Nih Bu Irma, jawabannya gimana? Saya bilang tadi jangan suka mencela-mencela Bu, ya Kementerian Kesehatan itu jangan mencela-mencela sama rakyat, ya jangan juga uji coba. Kalau belum dipersiapkan persyaratannya, jangan lakukan, karena itu akan bikin gaduh. Ya, gini Bu Irma. Kalau bikin gaduh, yang diprotes masyarakat siapa? Komisi 9. Kami menjadi garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Ibu tetap berpendapat dengan penerapan kris ini pasti iuran pasti naik. Gimana Pak Kusmedi dari pihak rumah sakit? Karena kalau naik pasti tidak ada keadilan di situ. Benar. Udah siap belum rumah sakit? Jadi gini, kalau kita baca Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang JKN, prinsip ekuitas itu, saya bacakan nih Pak ya. Prinsip ekuitas itu adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besarnya iuran yang telah dibayarkan. Artinya adalah kesamaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan kesamaan di dalam ruang perawatan rawat inap. Jadi artinya ruangannya boleh beda-beda. Standar medisnya yang harus sama. Pak Kus, saya nanggapi. Bapak jangan bacanya setengah-setengah. Kita ada pasal 23 ayat 4, di mana pada Undang-Undang 40 2004 itu menyatakan kelas pelayanan rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Nah ini yang tadi di undang-undang itu juga ada bunyinya. Tapi yang mau dimaksudkan Pak Kus, kelas 1-nya distandarkan, kelas 2-nya distandarkan, kelas 3 distandarkan. Ini kan kita sehingga kata Ibu ada kelas 3 yang 12 tempat tidur. Nah itu aja distandarkan jadi 4. Sehingga aspek gotong royong, keadilan yang seperti katakan Bu Irma itu ada. Yang 150 membayar lebih karena dia mampu, silahkan. Yang 100 silahkan, yang memang 35 nggak apa-apa. Nah, kan yang sekarang menjadi persoalan kan adalah pemerintah punya wacana, narasi dan uji coba satu ruang perawatan. Kalau standar itu menurut saya semuanya akan setuju. Satu dari sisi yuridis yang tidak ada. Disetujui? Nah, yang nggak disetujui itu satu ruang perawatan yang sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3 hilang. Nah, yang satu ruang perawatan itu yang tadi kaitannya dengan satu iurannya. Nah, kalau satu iurannya kan berarti yang 150 nggak ada lagi. 100 nggak ada lagi. Kelas yang 35 akan naik. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Nah, yang di bawah ini akan semakin dijauhkan karena mereka tidak mampu membayar. Sekarang aja kelas 3 banyak yang tidak mampu bayar. Nunggak banyak gitu. Kita sama-sama tahu. Benar nggak penafsiran peraturannya begitu? Kita belum bicara, karena kita bicara di sini, di penafsiran itu bunyi nih, bahwa kita akan melakukan evaluasi. Jadi ini berproses, oke? Tapi gini Bu, yang kita dapat dalam berita ya, bahwa pemerintah menarasikan, mewacanakan, dan menguji cobakan satu ruang perawatan. Betul. Nah, pemerintah jujur aja nggak apa-apa. Ada dengan 12 kriteria tadi. Ya 12 kriteria, sehingga maksud saya gini, kalau ditanya apakah pemerintah masih mau menerapkan satu ruang perawatan, atau tadi bisa kris PBI, non PBI, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3-nya distandarkan. Nah itu kan menjadi sebuah kepastian sehingga masyarakat tahu nih, oh
kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dihapus? Izin. Atau mau dihapus gitu? Izin Bang Timbul, Ya. kita bicara dengan Ya. 12 kriteria. Ya. Di sana disampaikan bahwa tadi nih kan jumlah tempat tidur. 12 kriteria paling banyak adalah 4 tempat tidur. Iya. Ketika tadi saat ini nih berproses ya Pak Prof Gufron, masih ada jalan nih yang kita pro kan ada kelas tadi nih yang ruangannya banyak. Ketika maksimal 4 tempat tidur, bisa aja sekarang ini kalau kita lihat dengan sekarang posisi kelas 2 itu kan kelas 1 2 tempat tidur ya Pak Prof Gufron ya. Kemudian kelas 2-nya nanti 4 tempat tidur yang saat ini. Yang kelas 3-nya yang saat ini lebih dari itu. Seperti itu, ada yang 6 12. Iya. Nah, yang kita sampaikan dengan 12 kriteria tadi adalah maksimal adalah 4 tempat tidur. Bu, maksimal 4. Ya. Yang sekarang aja 12 orang tetap rakyat yang mau masuk BPJS antri berhari-hari nggak dapat kamar. Ini Bang, kita ngomong nih, kita lakukan evaluasi. Kementerian Kesehatan tidak mungkin ngambil suatu kebijakan tanpa Tapi lakukan kenyataannya survei. kan sekarang kan Nah. untuk yang 12 orang satu kamar aja nggak dapat tempat. Ya, ini kita Bu sudah Yuli, Bu lakukan Yuli, uji stop, coba. Bu Yuli. Ada bor. Bu Yuli stop Ya, ya. monggo. Jangan pernah bicara masih melakukan evaluasi kalau peraturannya belum jelas. Itu namanya tindakan yang tidak cerdas. Ya, sehingga membuat rakyat bingung. Hari ini saja, hari ini ya, mau kelas 1, mau kelas 2, kelas 3, mau rawat inap setengah mati, Mbak. Ya. Sekarang Nah, saya sekarang tanyain. kalau mau distandarkan, Makin- saya yakin kelas 1, kelas 2 nggak bakal mau. Izin Bu Kelas Irma. 3 senang-senang aja, tapi kalau nggak Nggak ada naik ruangan. iurannya. Nggak. Kalau nggak ada ruangan karena cuma 4 orang. Kalau nggak naik Bang, iurannya, kalau Iya. naik iurannya. Iya Bang. Kami, Gimana? kita sudah melakukan dengan DJSN uji coba. Uji coba mengevaluasi Prof, kan ada ya kemarin kita dengan 12 rumah sakit yang dilakukan. Dievaluasi nih, kita lihat bornya. Bor dari rumah sakit itu tidak ada lebih dari 80. Itu dilakukan DJSN yang memang melakukan tadi. Jadi kita sudah melakukan uji coba kris di 10 rumah sakit dengan uji coba. Dan itu tidak pengaruh terhadap Tapi tadi. dulu Bu, Ibu mengakui nggak kenyataan selama ini yang 12 orang satu kamar aja sudah susah bagi kelas 3 untuk mendapatkan kamar. Apalagi Ibu kurangi jadi hanya 4. Apa itu Logikanya. masuk di Bang. akal? Ya. Logikanya di mana gitu loh Bu? Enggak Bang, gini. Yang kekurangan tadi kita lihat nih, saya kan memang direktur pelayanan rujukan. Yang kita lihat adalah kekurangannya tidak dalam tempat tidur. Biasanya yang datang itu adalah ICU-nya, kebutuhan Oh, ICU. salah. Nih mau lihat nih di HP saya bukain ya. Barusan saja nih tadi malam ada tenaga ahli saya, tenaga ahli kami itu mau masuk rumah sakit Fatmawati. Saya harus telepon direktur utamanya dulu, baru bisa masuk. 2 hari belum bisa masuk ruang rawat inap. Nah, Itu sekarang, sudah. Bu, Rumah sakit Fatmawati full. Itu katanya, yang 12 orang satu kamar ya? Fatmawati Tetapi, sudah melakukan. Tetapi ketika saya telepon, saya bilang ini orang udah mau mati, masukin. Kalau nggak masukin saya ribut nih. Akhirnya masuk. Bayangkan terus di mana rasa keadilan itu? Evaluasi seperti apa yang Ibu sampaikan? Jadi ini gini, membuat masyarakat ya, nanti Bu makin Irma, bingung. Bu Irma, kita kan dalam berproses nih. Kita melihat Berproses tadi. Bu, kalau cuman contohnya 12 rumah sakit, ya nggak bisa lah. Rumah sakit di seluruh Indonesia ini Oke, Pak Kus. ratusan. Apakah kalau dirubah bahwa maksimum 4 orang satu kamar, apakah itu akan berakibat fatal makin tidak tertampung? Ya yang sekarang aja memang tadi artinya yang ICU katakanlah begitu ya. Tapi yang ruang rawat inap pun itu juga ngantri. Tapi bornya tidak sampai 100% Pak. Oke, Kus. Memang biar boleh nanti tidak lebih sampai jelas sesudah yang berikut ini ya. Kita istirahat dulu deh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.